Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian 40 hadis Imam Nawawi, kali ini hadis nomor 2, yang lazim disebut hadis Jibril. Baik, pertama, mengapa disebut hadis Jibril? Pertama, hadis ini meriwayatkan percakapan, tanya-jawab antara Nabi Muhammad SAW dan Jibril. Ya, yang kedua, di akhir percakapan tersebut, beberapa saat setelah akhir percakapan tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan atau bertanya pada Umar, tahukah kamu siapa orang tadi yang bercakap dengan saya? Nah, karena tentunya para sahabat tidak tahu siapa dia. Dan Rasulullah SAW menjawab, itulah Jibril yang mengajarkan kepada kamu agamamu. Jadi dengan demikian disebutkan hadis Jibril. Ya, nah mengapa hadis ini penting? Ya, Imam An-Nawawi ini terkenal sangat teliti dalam memilih hadis. Semua hadis dalam 40 hadis ini merupakan hadis yang sahih. Kemudian ini ditempatkan sebagai hadis nomor 2. Ya, jadi hadis pertama minggu lalu hadis mengenai niat, yang kedua sekarang hadis Jibril. Tentunya kalau tidak ada niat dengan niat karena Allah, tidak ada artinya hidup beragama. Dan yang setelah niatnya benar, yang kedua adalah mengenai hadis Jibril ini. Sangat penting. Mengapa penting? Karena di dalam hadis ini yang diriwayatkan turun atau terjadi 80 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam bercakap-cakap atau bertanya jawab mengenai Islam, iman, ihsan, dan hari akhir. Ya, jadi seolah-olah menyimpulkan, merangkum ajaran agama Islam tersebut. Seperti tadi, ya, di akhir hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, itialah Jibril yang mengajarkan kepadamu agamamu. Jadi ini merupakan rangkumannya setelah 23 tahun risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dalam hal ini, insya Allah kita akan membacanya bersama-sama, mungkin dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya saja, untuk demikian. Ya, tapi di sini akan kita lihat apakah elemen-elemen atau hal-hal yang rangkuman yang penting dari Islam, agama Islam ini. Hadisnya sebagai berikut. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, ya. Jadi yang sangat terpercaya Umar, ya. Kemudian dalam ini hadisnya disebutkan oleh Umar bahwa pada suatu hari dia, Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berkumpul. Ya, summarize saja ya. Tiba-tiba muncul seseorang yang pakaiannya putih bersih dan rambutnya hitam sekali. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Allah, konteksnya ini adalah di kota Madinah, ya. 80 hari sebelum wafat, konteksnya di kota Madinah. Kota Madinah itu kota di tengah-tengah gurun. Bagaimana mungkin dia datang bersih sekali pakaiannya dan rambutnya tidak berdebu, hitam sama sekali, dan tidak ada orang yang tahu itu siapa. Jadi para sahabat tidak tahu siapa dia, tapi melihat itu bersih sekali, ya. Pasti dia bukan orang sini, tetapi dia juga tidak ada tanda-tanda travel, dia tidak ada tanda-tanda bepergian. Nah, tentunya mereka mungkin ini malaikat, ya, tapi mereka tidak tahu pasti. Ya. Kemudian orang tadi, ya, datang dan duduk di depan Rasulullah SAW. Duduknya itu seperti pada saat kita ruku, ya, julus, ya, pada saat kita ruku. Dan disebutkan bahwa lututnya itu bertemu dengan lutut Nabi Muhammad SAW. Jadi lututnya Jibril dan lututnya Muhammad itu bertemu. Kemudian tangannya itu di atas pahanya, ya. Nah, bisa di sini ada dua pendapat, ada di pahanya dia sendiri Jibril ataupun pahanya Rasulullah SAW. Ini menandakan betapa dekatnya mereka. Ya, jadi orang-orang yang di sini para sahabat, wah, ini siapa nih? Kita ini bukan orang Madinah, tapi tidak ada tanda telepon, tapi dia dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai duduknya pun demikian. Ya. Kemudian orang tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad. Nah, kaget juga, tidak menyebutkan ya Rasulullah, ya Muhammad. Dekat sekali, ya. Ada pendapat para sahabat, para ulama, ini menunjukkan bahwa mereka dekat sekali, ya. Oh Muhammad, aku sampaikan atau
jelaskan padaku tentang Islam. Pertama, Islam. Sallallahu alaihi wasallam menjawabnya bahwa Islam itu yang kita tahu semua, yaitu rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan naik haji apabila mampu. Itu jawaban Rasulullah SAW. Ya. Kemudian orang tadi, malaikat Jibril dalam hal ini, menyebutkan, Sodaq. Jadi, kamu berkata, atau benar. Ya. Orang-orang kaget juga. Loh, ini bertanya, tapi juga membenarkan. Jadi sebetulnya sudah tahu. Ya. Biasanya yang bertanya tidak tahu. Tapi ini bertanya tahu. Jadi seperti hubungan guru atau orang yang belajar. Ya. Kemudian setelah itu pertanyaan kedua. Ya Muhammad, sampaikan kepadaku tentang iman. Nah, jawaban Muhammad SAW yang sudah kita tahu, rukun iman. Ya, yang ada 6. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada nabi-nabinya atau rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar, ya, baik yang baik maupun yang buruk. Ya. Kemudian berkata lagi, kamu telah berkata benar, sudah. Oh, kaget juga. Bertanya, sebetulnya pada akhirnya menjawab benar juga. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, ya Muhammad, dalam ini yang ketiga ya, ini katakan atau sampaikan padaku tentang ihsan. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW menjawabnya bahwa ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya, ketahuilah bahwa dia melihatmu. Itulah ihsan. Ya. Kemudian ia bertanya ke pertanyaan keempat. Dia tidak bertanya sadak itu. Ya. Para ulama di sini menyebutkan bahwa untuk iman dan Islam, ya, itu adalah yang diajarkan. Dan Jibril sebagai Rasul Allah yang menyampaikan ajaran kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya mengetahui apa itu iman, apa itu Islam. Ya, makanya berkata benar, mengkonfirmasi kebenaran jawaban dari Rasulullah SAW. Tapi mengenai ihsan, ya, beribadah seolah kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihat Allah, terketahuilah bahwa Allah melihatmu. Itu hanya Rasulullah yang mampu melakukannya. Ya, makanya Jibril juga tidak mampu dalam hal itu. Ya, tidak menyerahkan sedekah. Ya, dan ini juga para ulama menyebutkan ini adalah level dari atau derajat atau tingkatan dari hidup beragama atau kita dalam aplikasi kita dalam beragama. Pertama, level pertama Islam dulu, ya, syariah. Dalam ini Islam dengan tanda kecil, ya, huruf kecil, ya, Islam dulu. Kemudian belajar iman, akidah kita, ya, tadi syariah, Islam. Kemudian belajar iman, akidah kita juga dipelajari, ya. Kemudian yang ketiga baru ihsan, ya, mengenai spiritual kita supaya sholat kita khusyuk, ya. Nah, seolah-olah dilihat Allah. Nah, jangan sampai pertama-tama kita belajar agama, oh kok sholat kita ini nggak khusyuk. Jadinya tidak sholat karena susah sekali tidak khusyuk. Jangan gitu. Lakukan dulu sholat dulu. Ya, lakukan dulu Islam dulu. Walaupun belum khusyuk tidak apa-apa, lakukan dulu. Ya, insya Allah Allah akan membukanya kemudian kepada kita. Insya Allah. Jadi Islam, iman, ihsan. Kemudian yang keempat, pertanyaan keempat dari Jibril. Ya Muhammad, apakah hari akhir? Ya, dalam ini tell me about the hour. Ya, jadi jelaskan kepadaku mengenai hour ini, hari akhir, ya. Pakai huruf besar. Hour, hari akhir. Ya, Rasulullah SAW menjawab, orang yang ditanya, Rasulullah SAW, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ini namanya Jibril. Ya, tidak ada yang tahu. Itu hanya Allah. Ya, kalau ihsan tadi Rasulullah hanya Rasulullah yang tahu dari segenap umat atau segenap makhluk Allah. Kalau hari akhir hanya Allah yang tahu. Kemudian Jibril bertanya, kalau gitu
Bukan kalau gitu ya. Kemudian Jibril bertanya, dengan kalau demikian sampaikan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Ya. Kemudian tanda-tandanya adalah Rasulullah SAW menjawab adalah bahwa ada budak-budak wanita ya yang melahirkan tuannya. Ya. Apa maksudnya? Para ulama menyebutkan bahwasannya budak wanita tersebut melahirkan seseorang, bayinya, dan kemudian bayinya itu bebas, bukan budak lagi. Jadi melahirkan tuannya. Itu salah satu pendapat. Pendapat lainnya adalah ini yang lebih ke arah spiritual ya. Ini menandakan bahwasannya hidup di dunia ini menurun hingga hari akhir. Ya, di hari akhir, di menjelang hari akhir atau tanda-tanda hari akhir itu adalah orang-orang anak-anak ini tidak menghargai lagi orang tuanya. Ya, jadi seperti menganggap budak pada orang tua. Ya, itulah. Dan apa tanda-tanda lainnya? Bahwasannya ada orang-orang ya gembala dalam hal ini yang kakinya tidak pakai sepatu ya, telanjang kaki, badannya pun hampir telanjang, pakaiannya sangat compang-camping, kemudian miskin ya, ya. Tapi mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Itu tanda-tanda. Kemudian Jibril dalam ini orang itu tadi pergi. Ya. Dan dalam beberapa saat Rasulullah SAW bertanya kepada Umar yang meriwayatkan hadis ini. Ya Umar, tahukah siapa dia? Dan Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu, yang paling tahu. Ya, itu no best. Ya, Allah and messenger no best. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, makanya ini disebut hadis Jibril. Dia adalah Jibril yang mengajarkan kepadamu agamamu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian yang dirahmati Allah, ini hadis sangat penting dan sangat sekali yang banyak sekali yang dapat dipelajari. Tapi dalam format pendek ini kita hanya membahas yang utama-utamanya saja ya. Dalam arti paling tidak kita tahu bahwa rukun iman, rukun Islam itu ada dasarnya. Ya, bukan hanya para ulama menyebutkan ini rukun iman, rukun Islam. No, ini ada hadisnya dan hadisnya hadis sahih. Ya, rukun Islam, rukun iman, ihsan itu ada hadisnya. Ya, hadisnya hadis sahih. Ya. Kemudian kita juga belajar bahwa ada level-levelnya. Ya. Kemudian kita juga belajar cara belajar tadi ya, cara duduknya, adab dalam belajar. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, kesalahan dari Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.